Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan belajar terkait analisis autokorelasi spasial menggunakan RStudio. Nah, di sini sebelum kita melakukan analisis, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah data Excel, di mana data Excel-nya itu kita buat format menyamping seperti ini. Karena yang diolah ini adalah tahunan, sehingga untuk analisis autokorelasi spasial itu dianalisis untuk setiap tahun. Nah, kebetulan untuk data ini adalah data indeks daya saing daerah di Nusa Tenggara Barat pada 10 kabupaten kota. Nah, ada beberapa variabel yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah variabel ID. Ini adalah variabel yang menggambarkan kode unik terkait area spasial. Kode ini dapat diambil di peta SHP, yang tujuannya nanti kode ini sebagai penghubung atau untuk mengkoneksikan data Excel kita dengan data SHP sehingga bisa dilakukan pemetaan. Kemudian data longitude latitude ini digunakan nanti untuk pembobotan spasial. Kemudian variabel yang akan dilakukan analisis autokorelasi spasial. Nah, di sini yang akan dilakukan analisis autokorelasi spasial adalah indeks daya saing daerah dari tahun 2010 sampai 2021. Sehingga formatnya nanti disiapkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah peta SHP. Kita siapkan juga peta SHP NTB untuk 10 kabupaten kota, ya, levelnya kabupaten kota. Ini kita bisa ngecek melalui file DBF ini. Ini kita drag saja ke dalam Excel. Nah, nanti kita akan ditampilkan data SHP-nya. Ini kita akan ditampilkan data seperti ini. Ini adalah data dari SHP. Nah, ID-nya tadi kita ngikutin dari yang sudah ada di SHP ini. Baik, ini kita close. Nah, selanjutnya kita masuk ke R. Di dalam R ini ada beberapa package yang perlu kita install, yaitu package GW Model, SPDEC, SP, dan TreatXL. Nah, nanti di bawah ada lagi beberapa package, yaitu ggplot2 untuk pemetaan dan dplyr untuk manajemen datanya. Yang pertama kita running dulu library-nya. Nah, jika teman-teman belum melakukan install atau ketika di running ini error, maka teman-teman perlu melakukan penginstalan package. Misalkan saya contohkan package GW Model. Di sini klik package, kemudian klik install. Nah, dipastikan laptop terhubung dengan internet. Kemudian di sini tuliskan GW Model. Nah, nanti teman-teman lakukan klik install untuk menginstal package. Ketika semua package ini sudah terinstall, nanti teman-teman tinggal melakukan pemanggilan dengan perintah library dalam kurung nama package-nya. Kemudian kita atur set working directory. Sintaknya adalah set wd. Kemudian ini lokasi folder data-data kita. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari folder data-data kita. Ini lokasi data-datanya, baik peta SHP maupun data kita ada di sini. Ini kita tinggal klik aja di sini. Nah, nanti tinggal di copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, ketika di paste, defaultnya itu garis miringnya itu 1 dan arah ke kiri ya. Nah, di R ini tidak akan terbaca, sehingga kita perlu menambahkan double garis miring seperti ini untuk membacanya, atau garis miring yang arah ke kanan. Arah yang ini bisa juga. Oke, atau teman-teman bisa melakukan perubahan yang garisnya ke kanan. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kalau ini cukup 1 saja garisnya. Nah, bisa juga. Tidak ada kondisi error di sini. Berarti sudah bisa. Selanjutnya kita input data. Kita menggunakan perintah read XL karena data kita adalah data Excel. Oke, sudah terbaca. Kemudian kita ingin melihat struktur data kita.
6 data teratas apakah sudah rapi? Oke, ini sudah rapi, berarti siap kita olah. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan data. Nah, karena data kita data tahunan, kita akan melakukan running analisisnya itu per variabel data. Sehingga kita perlu memisahkan. Nah, di sini perintah untuk memisahkan. Ini data 2010. Perintahnya adalah data, yaitu ini data frame kita namanya data. Kemudian kita ambil variabel y.2010. Nah, dolar ada dolarnya ini untuk mengambil satu variabel tertentu. Running. Nah, ini kalau kita lihat, ini hanya muncul satu variabel saja. Angkanya ya. Ini berupa vektor. Ini kita bisa running sekaligus seperti ini. Oke, nah sekarang data kita sudah terpisah sesuai dengan nama data yang sudah kita definisikan ini. Selanjutnya, kita ambil nilai longitude latitude dengan perintah cbind, kita gabungkan data long dan data latitude-nya. Oke, kita namanya longlat. Nah, ini kita mengecek berapa baris, harusnya ada 10. Nah, ini benar 10. Kemudian, nah di sini saya memberikan opsional, ada beberapa metode pembobotan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, pembobot seperjarak, pembobot KNN, kemudian pembobot fungsi kernel, ini sebagai alternatif terakhir, dan pembobot contiguity. Nah, pembobot contiguity ini juga ada batasan, di mana area data kita itu tidak boleh data yang terpisah laut. Karena nanti akan ditemukannya tidak ada tetangga. Nah, jadi dia tidak akan bisa membaca ketetanggaan karena terpisah laut. Nah, ini terbatas untuk daerah-daerah yang memang berbatasan di darat saja. Misalkan di daerah Jawa Tengah atau enggak Jawa Barat, nah itu bisa. Karena areanya antar kabupaten kota itu berbatasan di darat, bukan daerah kepulauan. Nah, ini kita coba satu-satu. Yang pertama, kita lakukan pembobot seperjarak. Ini kita buat W1. W1 adalah seperjarak dari longlat. Longlat ini yang dari hasil longitude latitude tadi. Kemudian kita transformasi dari matriks ke list W, ke dalam model pembobot spasial. Ini stylenya W. Ini W itu berarti sudah dilakukan standarisasi data. Oke, jadi transformasi. Nah, kita cek untuk seperjarak, kita langsung bergerak ke bawah sini. Nah, ini namanya juga masih daily 1 ya. Bobotnya namanya daily 1. Oke, ya ini kita samakan ini daily 1 juga. Kita tinggal running. Untuk yang tahun 2010. Kita cek. Nah, ternyata untuk menggunakan seperjarak, dia tidak signifikan. Dan memoranya negatif. Maka kita harus cari alternatif metode pembobotan lain. Nah, kita sampling aja salah satu ya. Nanti ke bawahnya pasti kemungkinan besar nggak jauh beda. Nah, kan ini sama juga negatif dan ini tidak signifikan p-value. Sehingga kita perlu alternatif bobot lain, berarti seperjarak belum baik ya untuk data ini. Sekarang kita pakai KNN. Ini K-nya kita ambil 1. Nah, ini K-nya nanti bisa kita ubah sesuai hasil dari moran yang signifikan dan baik. Nah, ini kita running. NB to mat ini merubah dari nickbor ke matrix. Kemudian kita namai daily 1 dari matrix ke listway. Sama kayak yang tadi. Oke, kita dapat daily 1 hasil dari KNN untuk K sama dengan 1. Kita cari di sini. Kita klik di sini kursornya running. Nah, ternyata untuk KNN masih sama, tidak signifikan dan morannya negatif. Kita coba K-nya 2. Oke, kita running lagi di sini. Nah, oke, untuk K-nya 2, ini udah naik tapi masih belum signifikan. 5% ya. Masih di bawah, masih di atas 0,05. Morannya udah mulai positif. Nah, kita cek lagi K-nya 3. Oke, untuk K-nya 3 ternyata naik lagi dia. Agak jauh lagi, tidak signifikan. Dan ini rendah lagi 0,07. Dibandingkan dengan K-nya 2, ini udah mendingan, cuman masih kurang baik. Ketika ditambah K, ternyata masih jelek.
tambah turun ya, kualitasnya. Kita coba sekali lagi. Nah, ternyata K4 dia memberikan error karena lokasinya terlalu sedikit. Sehingga kalau K-nya 4 akan banyak daerah yang tetangganya sedikit. Nah, untuk K-nya 4 ya, kurang bagus. Berarti untuk KNN ini kita skip karena tidak cocok juga untuk data kita. Untuk data ini ya. Kemudian fungsi kernel. Oh ya, ini nanti dulu, ini terakhir, opsi terakhir ya. Kita coba dulu yang pembobot contiguity. Pertama kita import dulu peta SHP-nya menggunakan readsf. Oke, kemudian kita buat menjadi bobot spasial poly to NB dari SHP. Kemudian ini masih negara ini SHP NTB. Oke. Kemudian kita dari poly to NB to mat. Nah, ini kita buat ke dalam bentuk matrix bobotnya. Oke, kemudian dari matrix ke listway. Ini kita namai daily 1 ya, supaya bisa kita coba sama. Oke, udah running. Kita coba di sini. Oke, ternyata dengan menggunakan contiguity juga masih sama, kurang bagus. Ini moranya tidak signifikan dan indeks moranya bernilai negatif. Nah, jalan keluar terakhirnya adalah menggunakan fungsi kernel. Ingat di dalam fungsi kernel ini ada nilai bandwidth, di mana untuk bandwidthnya ini, untuk kondisi autokorelasi spasial, kita misalkan, ya, seperti nilai K pada KNN tadi. Jadi kita misalkan ini bandwidthnya 2. Ini W pertama, kita hitung dulu jarak dari setiap lokasi menggunakan perintah gwdis. Kemudian habis itu kita lakukan pembobotan spasial. Ini kita menggunakan fungsi kernel dengan adaptifnya true. Bandwidthnya 2. Running. Oke. Kemudian kita rubah dari pembobot ini ke dalam bentuk listway. Oke, kita running. Nah, dengan menggunakan fungsi kernel, ternyata hasilnya lebih baik. Moranya signifikan di bawah 0,05 dan moran indeksnya ini lebih dari 0. Bernilai positif. Nah, ini udah baik nih. Kita coba untuk yang tahun yang lain. Ini tinggal kita running aja satu-satu. Ini juga signifikan. Oke, ternyata hasilnya signifikan semua ya untuk pembobot fungsi kernel untuk Gaussian dan adaptif. Ya, fungsi kernel dengan jenisnya Gaussian dengan bandwidthnya adaptif. Baik, berarti kita bungkus untuk membobotnya kita pakai membobot fungsi kernel Gaussian adaptif. Selanjutnya, morannya sudah oke, kita lakukan uji lokal moran. Nah, perintahnya kita menggunakan lokal moran, data 2010, membuatnya daily 1. Nanti ini kita rubah ke dalam bentuk data frame. Kita pakai yang pipe. Oke, ini kita simpan dulu semua, kita running semua. Karena kita ada dari tahun 2010 sampai 2021. Jadi, kita running satu-satu per tahun. Oke, sudah kita running. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu dari beberapa tahun ini untuk dianalisis lebih dalam. Kita contohkan saja pemetaan untuk lokal moran 2010. Nah, di sini nanti kita akan lakukan pemetaan. Kemudian kita akan mengetahui moran scatter plotnya, moran scatter mapnya, dan signifikansi morannya. Oke, yang pertama kita lakukan scale data, transformasi data ke bentuk data normalitas. Ini kita scale data, kemudian kita rubah ke dalam bentuk vektor. Ini kita simpan di data ya. Nah, ini data kita awalnya seperti ini, data asli ya. Kemudian kita akan menambahkan variabel baru namanya scale data 10. Isinya adalah hasil transformasi dari data kemudian dibuat dalam bentuk vektor. Running saja. Kemudian kita lakukan spatial lag, kita buat spatial lag-nya, kita tambahkan lagi variabel baru namanya lag data 10. Nah, ini kita transformasi lag dengan pembuatan spasial yang fungsi kernel Gaussian tadi dari data hasil transformasi.
Kemudian sudah kita tambahkan variabel baru lagi, quad-sig 10. Isinya nanti adalah lokasi kuadran, ya, high, low, high-low, atau low-high. Ini karena belum teranalisis, kita buat siapkan dulu rumahnya, variabelnya namanya quad-sig 10. Ini NA isinya, masih kosong. Nah, kita coba cek datanya. Oke, kita cek di sini. Nah, ini data kita tadi. Di belakangnya akan muncul variabel-variabel yang sudah kita tambahkan. Scale data, lag data, sama quad-sig-nya masih NA. Nah, ini nanti akan kita isi di sintaks selanjutnya. Oke, di sini data. Di sini kita lakukan data scale, ya, dari data scale. Jika dia lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan data lag-nya lebih dari sama dengan 0 juga. Ya, ini lebih dari sama dengan 0 semua untuk scale dan lag-nya. Maka dia masuk dalam kuadran height, yang nantinya akan masuk di variabel quad-sig 10. Kita running. Kalau yang low, ini kondisinya adalah ketika data scale kurang dari sama dengan 0 dan data lag-nya juga kurang dari sama dengan 0, maka akan masuk di variabel quad-sig 10 dengan kondisi low. Oke, yang ini data scale lebih dari sama dengan 10, data lag kurang dari sama dengan 10 dengan kondisi quad-sig masuk dalam quad-sig 10 dan kondisinya high-low. Nah, ini juga sama nih seterusnya, ya. Oke, kita lihat data kita sekarang. Paling ujung otomatis akan menambahkan. Nah, ini kan sudah tertambahkan posisi kuadrannya. Kemudian Moran scatter dasar, Moran scatter plotnya, ini kita akan buat. Ini kita running dulu nih. Oke, kita buat Moran scatter plotnya. Gambarnya terlalu marginal kecil. Oke. Nah, sini kita lihat Moran scatter plot. Nah, sebenarnya ini adalah dasar kita menentukan tadi posisi kuadran. Tadi kita menyebut ada kuadran high, ya. High itu kondisinya ketika data scale lebih dari sama dengan 0, data lag lebih dari sama dengan 0. Dia posisinya di sini. Data scale itu adalah data yang variabel sumbu X, ya. Ketika sumbu X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kan kondisi di kanan ini. Kemudian untuk yang lag-nya ini sumbu Y, ketika lebih dari sama dengan 0, berarti dia di bagian atas. Nah, berarti kanan dan atas otomatis ini adalah kuadran 1. Atau disebutnya high. Di mana high ini menginterpretasikan ketika kondisi variabel Y-nya tadi itu tinggi, maka akan dikelilingi oleh daerah-daerah di sekitarnya yang memiliki variabel Y yang tinggi juga. Ini namanya kondisi high. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghitung signifikansi. Nah, ini tadi kan kita sudah nentuin quad-sig-nya. Sekarang kita nentuin signifikan tidaknya. Sebenarnya kita dari nilai p-value yang sudah ada. P-value-nya itu ada di dalam Elmoran 10. Nah, ini. Elmoran 10 ini kalau kita lihat running, nah, di dalamnya itu sebenarnya ada nilai p-value-nya. Nah, ini. Ini yang kita ambil, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Ini kita ambil, makanya di sini kita tambahkan lagi variabel baru di dalam data kita, namanya data variabel 610. Oke, caranya nanti kita akan menambah sendiri. Nah, ini isinya NA. Nanti data itu akan diisi oleh Elmoran dari p-value. Kita ambil p-value. Jika dia kurang dari sama dengan 5, maka akan masuk di dalam sig 10, yaitu signifikan. Jika p-value-nya kurang lebih dari 0,05, masuk dalam variabel sig 10, isinya tidak signifikan. Kita lihat, ya. Nah, ini ya, muncul. Selanjutnya, Elmoran 10. Ini juga kita tambahkan di Elmoran 110-nya yang di sini. Nah, ini karena output murni dari R, kita nanti akan simpan di dalam Excel. Nah, bentuknya CSV, ya.
sini. Oke, nah kalau kita running di sini, ini akan nambah lagi variabel baru, namanya sig10 dengan kondisi signifikan dan tidaknya. Kemudian kita write tabel ya, write tabel ini untuk menyimpan ke dalam folder data kita. Yang akan kita simpan apa? Data frame Elmoran 110 dengan nama filenya adalah localmoran 2010, ekstensinya .csv. Nah, ini kita running. Nanti otomatis akan muncul di folder kita. Nah, ini. Ya, ini update ya 646. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan pemetaan. Nanti finalnya sih sebenarnya di sini ya. Kondisi untuk analisis spasial itu ujung-ujungnya adalah melakukan visualisasi data untuk memudahkan interpretasinya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemetaan Moran scatter plot. Ini kita running dulu ggplotnya. Nah, kita panggil dulu peta SHP-nya. Namanya SHP negara. Oke, ini adalah SHP Provinsi NTB, 10 kabupaten kota. Kemudian kita gabungkan menggunakan ini, kita running dulu dplyr, kemudian gabung SHP-nya tadi, kita menggunakan perintah left join. Yang akan kita gabung adalah SHP negara dengan data by ID ya. Oke, kita cek gabung negara itu seperti apa sih kondisi datanya. Nah, dia adalah gabungan dari data SHP tadi yang ini aja, ditambahkan dengan data Excel kita tadi yang udah kita olah. Nah, yang akan kita petakan adalah kondisi kuadran signifikansinya ini, kondisi kuadrannya dengan signifikansi dari kuadran. Ini yang akan kita petakan. Oke. Ini kita running. Oke, tidak masalah, warning, yang penting tidak error. Oke, ini hasilnya, hasil pemetaan dari kondisi 2010. Kita lihat zoom. Oke. Ini terlihat bahwa kondisi untuk tahun 2010, indeks daya saing daerahnya seperti ini. Warna merah ini high, artinya adalah daerah-daerah yang memiliki indeks daya saing daerah tinggi, dikelilingi oleh daerah-daerah yang indeks daya saing daerahnya juga tinggi. Kemudian high low ini adalah daerah yang indeks daya saingnya tinggi, tapi dikelilingi oleh daerah dengan indeks daya saingnya rendah. Jadi teman-teman bisa melakukan pendalaman di pemetaan ini. Kemudian kita lihat juga pemetaan untuk signifikansinya. Kita namanya plot negara sig. Yang akan kita petakan adalah data gabung tadi, gabung negara. Kemudian yang akan kita petakan apa? Variabel sig10. Nah, pewarnaannya nanti berdasarkan fields dari sig10. Sig10 itu isinya apa? Signifikan dan tidaknya. Kemudian geom SF text ini kita labelin kabupaten kota, size-nya 3. Scale fill manual, warnanya ini. Nanti kalau signifikan biru, tidak signifikan merah. Kemudian labelingnya, legendnya nanti kita namanya signifikansi. Nah, running. Nah, oke, ini kan muncul hasilnya seperti ini. Ada dua yang daerah yang signifikan. Oke, dari sini kita akan bisa melihat bahwa daerah-daerah yang signifikan itu adalah Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Artinya kondisi daerah ini, ketika daerah ini, kita cek dulu kondisinya, daerah ini pada titik berapa. Nah, Sumbawa Barat dan Lombok Timur ya tadi ya, itu berada di high dan signifikan. Artinya, untuk Sumbawa Barat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daerah-daerah di sekitarnya dalam peningkatan indeks daya saing daerahnya. Dan juga Lombok Timur ini juga memiliki signifikansi ya terhadap indeks daya saing daerah di daerah-daerah sekitarnya. Oke. Nah, yang lainnya adalah sama prosesnya, melakukan pemetaan dari high, kemudian nanti daerah signifikansi.
Baik, demikian hasil untuk analisis autokorelasi spasial menggunakan RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.